Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue masih terkait kekalahan telak Manchester United dari Brentford 4-0. Gue ingin ngobrol ringan sekaligus translate rangkum dan ya nanti ada opini juga. Ini gue ambil dari manunited.com. Gue ingin membahas tentang interview dengan Erik ten Hag dari MU TV ini ya. Gue ambil sekali lagi dari manunited.com. Judulnya Erik ten Hag mengatakan kalau awal buruk kita ini adalah kejutan yang besar. Erik ten Hag mengakui kalau sangat sulit untuk melihat timnya kebobolan 4 gol di babak pertama ya. Di laga away pertama Manchester United musim 2022-2023 kalah 4-0 menghadapi Brentford, dan inilah beberapa komentar yang utama dari interview Erik ten Hag dengan MU TV dan juga Sky Sports tentang reaksi secara umum. Erik ten Hag mengatakan performa yang sangat buruk. Anda bisa memulai pertandingan ya, tapi Anda harus siap dan kita tidak siap. Ini sangat mengecewakan, ini sangat sulit untuk saya. Lalu disinggung juga tentang awal yang buruk. Ini sangat mengejutkan ketika Anda memulai pertandingan seperti ini. Di 35 menit awal kebobolan 4 gol. Ini seperti tidak mungkin. Jadi, tim harus mengambil tanggung jawab. Saya sangat, saya sangat kasihan gitu ya, atau saya kurang lebih ya I feel sorry untuk fans. Mereka memberikan segalanya untuk mendukung kita, tapi kita mengecewakan mereka. Ini menurut gue ada kalimat yang cukup penting di sini, di mana Erik ten Hag mengatakan tim harus mengambil tanggung jawab. Tim di sini bukan hanya sang manajer Erik ten Hag, tapi juga para pemain ya. Para pemain harus mengambil tanggung jawab bagaimana mereka kehilangan fokus, mereka kehilangan konsentrasi, mereka bermain buruk, mereka tidak siap dan dihukum oleh Brentford. Jangan lupa, Brentford ini 2 musim yang lalu masih bermain di Championship. Musim lalu mereka promosi, musim ini adalah musim keduanya mereka di Premier League pastinya ya, setelah musim lalu mereka promosi. Maksud gue apa? Maksud gue ini bukan tim Big Six, Ini bukan tim Big Six musim lalu, bukan tim penghuni 6 besar musim lalu. Tapi bisa menghukum Manchester United ya, 4 gol di 35 menit awal babak pertama. Yang menurut gua, hampir keseluruhan gol itu ada andil atau peran dari pemain Manchester United yang membuat kesalahan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Keempat golnya ada faktor tersebut. Ini ringan amatiran ala gua. Erik ten Hag mengomentari 2 gol awal. Dia mengatakan ini bukan tentang bertahan, ini tentang kebersamaan. Bagaimana kita membuat kesalahan, khususnya bagaimana kita tidak bisa mengatasi permainan dengan bola, karena di 2 gol awal kita tidak membuat keputusan yang tepat. Di tingkat atau di level seperti ini, harusnya ini tidak boleh terjadi, tapi ini terjadi dan kita harus mengambil hasilnya. Ya gue sepakat betul bahwasannya memang ada beberapa komentar, termasuk juga di beberapa video gue sebelumnya ya, yang membahas tentang hal ini. Terima kasih komentarnya, yang ya gue sangat-sangat gue hargai komentar-komentar dari teman-teman di Football United di channel gue. Gue tahu kecewa ya fans Manchester United, tapi alhamdulillah masih dalam batas sopan dan itu gue ucapkan terima kasih banyak. Kembali lagi, ini memang betul menurut gue sepakat dengan Erik ten Hag. Memang ada kesalahan individu, tapi jangan lupa kesalahan individu itu juga berawal dari kesalahan yang sebelumnya. Dan menurut gue ada banyak faktor di sana. Artinya ya ini kesalahan kolektif. Memang betul ada 1-2 pemain yang secara individu melakukan kesalahan langsung yang berakibat
terjadinya gol. Contoh kayak umpan David De Gea ke Christian Eriksen, lalu Christian Eriksen kehilangan bola dan pemain Brentford berhasil menceploskan gawang ke gawangnya David De Gea ya. Di situ ada beberapa komentar, mungkin harusnya David De Gea ke kanan dan ke kiri umpannya, tidak ke Christian Eriksen, di mana Christian Eriksen sedang dikawal ketat. Gua berandai-andai sedikit ya, ini nggak apa-apa kan ya, gue berandai-andai sedikit. Mungkin bisa jadi memang hal inilah yang dilatih selama ini. Artinya penjaga gawang tidak melakukan direct ball jauh ya, dimana di preseason gue lupa pertandingan menghadapi siapa, David De Gea sempat dimarahin kan, itu tertangkap kamera. Mungkin memang skemanya seperti ini. Eriksen itu menjadi salah satu solusi. Tapi bahwasanya Eriksen tidak bisa lepas, komunikasinya seperti apa yang terjadi? Kenapa Eriksen tidak memberi kode, katakanlah demikian, atau pemain yang di kanan dan di kiri, gue lupa pemainnya siapa, itu juga demikian. Walaupun ya gue sepakat sih David De Gea juga akhirnya ya ada kesalahan individu, tapi ya ini kesalahan kolektif sih menurut gue. Individual error juga dikomentari. Sepertinya seperti itu ya. Ini memang sepak bola ini adalah permainan tim. Dan ketika Anda memiliki atau Anda harus bekerja secara bersama untuk bisa membalikkan keadaan. Kesalahan itu dibuat, tapi Anda harus menerimanya. Selain itu, kita juga harus tahu bagaimana kita harus bertanggung jawab. Ini adalah para pemain bagus. Anda harus mengambil tanggung jawab di atas lapangan sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu. Tapi kita tidak melakukannya. Gua singgung di review kalau setelah gol kedua itu terlihat betul Manchester United habis secara mental. Pemain tambah bingung, yang sudah cukup sulit ya. Bagaimana membongkar pertahanan Brentford, lalu ada gol blunder David De Gea yang menurut gua David De Gea juga salah tangkap, itu ada salah antisipasi bola ya, itu ada faktor di situ. Tapi jangan lupa bagaimana kita kehilangan bola sebelumnya, bagaimana pressing Brentford mampu menghentikan pergerakan dari Cristiano Ronaldo, lalu tidak ada pemain yang memberikan marking betul. Gue lupa siapa yang mencetak gol pertama itu di mendekati kotak penalti dari Manchester United. Menurut gue juga ada peran di sana. Ya, Erik ten Hag mengatakan harus bertanggung jawab, dan kita tidak melihat, atau gue tidak melihat ada karakter di situ ya. Setelah ketinggalan 2-0, bukannya fighting spirit, karakter yang ingin mengembalikan keadaan, tapi yang ada justru kebingungan, tidak bisa menemukan solusi. Ini menurut gue juga menjadi faktor lahirnya gol ketiga dan gol keempat. Faktor secara keseluruhan kolektif, bagaimana di babak pertama kita bermain buruk sekali. Erik ten Hag juga memberikan keterangan tentang pesan di istirahat ya, di waktu istirahat. Ini tidak mungkin ketika Anda sebagai Manchester United kebobolan 4 gol di 35 menit awal. Jadi para pemain tahu itu. Lalu kita punya squad dan kita melakukan pergantian. Ketinggian badan itu tidak ada urusan tentang hal itu. Ini disinggung secara spesifik oleh Erik ten Hag. Saya tidak berpikir Lisandro Martinez itu adalah masalahnya. Ini lebih ke bagaimana membawa 3 pemain yang fresh. Saya bisa mengganti seluruh pemain juga sebenarnya. Jadi kenapa kok Lisandro Martinez ini yang diganti? Erik ten Hag mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan tinggi badan ya, ataupun juga proses kebobolan di mana Lisandro Martinez juga ada terlibat di salah satu gol tersebut. Tapi Erik ten Hag mengatakan bukan untuk itu, tapi untuk membawa penyegaran ke dalam tim ya. Menurut gue sangat masuk akal, kebobolan 4 gol langsung mengganti 3 pemain, menurut gue sangat-sangat masuk akal. Banyak juga pelatih atau manajer melakukan demikian ya, ketika timnya ketinggalan cukup dalam lalu ingin melakukan perubahan yang cukup besar secara frontal, secara drastis, lalu menggantikan cukup banyak pemain. Dan ini yang dilakukan oleh Erik ten Hag, yang di babak kedua menurut gue kita bisa tampil jauh lebih baik. Lalu apakah ini berarti bahwa pemain yang masuk ke babak kedua, Tyrell Malacia, lalu juga Scott McTominay, ini berarti mereka lebih baik daripada skuad yang main babak pertama? Dengan amatiran ala gue belum tentu demikian. Tyrell Malacia mungkin iya ya. Gue suka karakter dari pemain muda ini.
tampil ngotot, ngeyel. Dia tahu timnya ketinggalan 4-0 ya. Dia tahu dia harus memberikan solusi, dia harus memberikan sesuatu. Tapi pemain lain ya ringan amatiran ala gue tidak melihat seperti itu. Termasuk juga Elanga contohnya yang menggantikan Jadon Sancho yang tampil lebih bagus di sayap kanan. Apakah ketika dia dimainkan di babak pertama maka tampilannya juga akan seperti di babak kedua? Ringan amatiran ala gue tidak melihat seperti itu sih. Karena apa? Ini sepertinya bukan hanya sekedar taktik atau strategi yang seperti yang sering gue bahas. Ini lebih ke karakter, ini lebih ke mental. Erik ten Hag tadi di awal sudah membahas bahwasannya pemain tidak siap, pemain tidak seperti tidak fokus di 35 menit awal dan langsung dihukum 4 gol. Pemain datang ke pertandingan tapi nampaknya tidak siap untuk pertandingan ini. Ini kan tidak mungkin begitu loh. Kita nih main tiap minggu, Manchester United main tiap minggu di kompetisi. Dan pemain latihan selama seminggu untuk pertandingan di akhir pekan. Seharusnya mereka siap hal tersebut begitu. Mau itu pertandingan kandang ataupun pertandingan tandang. Lalu ada juga komentar terakhir tentang David De Gea yang mengambil tanggung jawab ya. Erik ten Hag mengatakan dia adalah penjaga gawang yang sangat bagus. Untuk gol pertama, dia tahu itu adalah kesalahan. Itu jelas. Tentu saja itu merubah permainan. Tapi tetap saja, Anda harus tetap sesuai dengan rencana. Dan ya, move on ya. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Kita harus tetap berlanjut, bermain sebagai tim. Dan kita juga harus bereaksi sebagai tim. Berikan amatiran ala gue suka dengan interview tadi, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Erik ten Hag. Dia tetap tidak menyalahkan pemain secara khusus di depan media ya. Menurut gue ini bagus. Dia lebih melihat ya bagaimana sebuah tim, kesalahan kolektif, kesalahan tim. Gue sepakat ya. Faktor fokus, kesiapan itu juga yang disinggung. Karakter juga demikian. Karena sesungguhnya gue melihat kemarin bukan kesalahan. Memang ya sekali lagi ya di 4 gol itu pastinya ada lah kesalahan individu-individu. Tapi bagaimana kesalahan kolektif, ketidaksiapan secara kolektif itu menurut gue yang memiliki peran lebih besar di penampilan buruk Manchester United. Ini tidak lagi soal individu per individu sih menurut gue ringan amatiran. Memang ada ya pemain-pemain yang gue lihat seperti kayak Christian Eriksen, lalu juga seperti Tyrell Malacia yang terlihat berbeda dari yang lainnya. 2 pemain itu, yang lainnya ya sorry gue tidak melihat ada karakter di sana. Christian Eriksen juga mungkin dia ingin mencoba tapi dia kesulitan, dan ketika dia kesulitan tidak ada rekan lain yang mampu mengimbangi. Karena rekan yang lain menurut gue ringan amatiran ya itu tadi ya, dia tidak siap secara karakter. Dia justru ikut larut dalam kebingungan yang ada di lapangan. Sehingga ketika Christian Eriksen macet, semuanya macet. Gua singgung di preview kalau Christian Eriksen akan memiliki peran yang cukup besar. Dan kemarin memang terlihat sih menurut gua. Dan ketika ya peran itu tidak berjalan, macet sudah. Tentu saja di sepak bola tidak melulu soal teknis. Ada faktor non-teknis yang sering juga bisa merubah hasil ya, permainan bahkan. Tapi sayangnya itu tidak tampil kemarin di Manchester United ketika ada kebuntuan di taktik ya, di permainan. Faktor non-teknis ini karakter tidak muncul. Bahkan setelah ketinggalan tambah tenggelam. Dan menurut gue inilah kenapa kemarin kita tampil buruk dan akhirnya kita terhajar 4 gol tanpa balas menghadapi tuan rumah Brentford. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang interview Erik ten Hag dengan MUTV dan juga Sky Sports. Sekali lagi ini gue kutip dari manunited.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap sopan dalam berkomentar di Football United. Gue ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu menjaga hal tersebut ya di kolom komen. Gue doakan selalu sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.